Tadi ngomong dia. Langsung ya. Jadi Tadi apa tadi? sponsor. Nggak ada isinya. Bridging itu. Ada di sini kok. Ada sedikit. Artinya Bang Pen, Bawaslu artinya ada kerjaan dong. Iya, benar. Walaupun nggak ada pemilu, kita tetap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kepri dengan host kami berdua, dengan saya Kusrianto dan rekan kami Muhammad Afindo Hermawan. Host andalan Bawaslu Kepri ya Pen? Iya, Gimana Pen? Coba deh Pen. Belum berganti kan ya? Iya. Ya udah sekian lama kita nggak nge-host lagi nih Pen ya? Iya. Di podcast ini ya. Jangan canggung aja kita ya. Jangan canggung aja, makanya nggak canggung sih. Iya. Iya. Nanti ini kita bahas apa tentang apa Mas Kusrianto? Tentu kalau kalian podcast Bawaslu Kepri kita ngebahas soal kepemiluan apa ya? Pemiluan ya, apalagi pada saat ini tidak ada tahapan ya, berarti kita harus menunjukkan Bawaslu Kepri ini pada saat tidak ada tahapan apa gitu kerjanya ya. Ah iya ya, apa Ben? Iya. Nah, tapi itu untuk menjawab stigma masyarakat, ngapain sih Bawaslu ketika nggak ada tahapan nih Ben? Betul. Nah, udah hadir bersama kami anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Mariama. Selamat datang Bu. Gimana Bu? Sehat Bu? Waalaikumsalam. Kami ucapkan tahniah atas gelar doktor yang baru. Mudah-mudahan yang lain Segera menyambut. yang udah S2 segera lanjut ke S3-nya. Iya. Amin. Itulah yang sulit kami inginkan, tapi memang ada kendala kayak biaya sih Bu. Cepat. Iya. Oke Bu Mar, ini seputar kepemiluan tentunya, karena podcast ini akan memberikan edukasi ke masyarakat seputar kepemiluan tentu, bahwa stigma masyarakat yang berkembang bahwa ngapain sih penyelenggara pemilu setelah ini udah pemilu sudah dilaksanakan, ngapain nih Bawaslu saat ini? Silakan Bu. Apalagi ini Bu, gembar-gembar masyarakat bilang, harusnya dibalikan ad hoc lagi. Iya. Ya kan, sayang banget padahal kita udah perjalanan kita udah panjang, kinerja kita juga udah bagus. Mungkin bisa berikan sedikit penjelasan kepada kami. Oke, makasih ya Bangku sama Vendo. Benar, jadi memang podcast ini juga semoga menjadi edukasi untuk masyarakat. Selama ini beredar berkembang isu yang paling hangat itu pertama agar penyelenggara di ad hoc kan, karena udah nggak ada kerja lagi dianggap begitu. Yeah, selesai pemilu udah nggak ada kerja lagi, masa makan gaji buta gitu Yeah, ya. betul. Nah kemudian apa sih programnya, ini kita harus sampaikan kepada masyarakat luas supaya tahu bahwa Bawaslu meskipun tidak ada tahapan tetap ada tugas fungsi kewenangan yang harus dijalankan. Nah terkait dengan ad hoc saya pikir kayaknya hampir nggak mungkin ya, karena baru ini juga kita tahu MK mengeluarkan putusan terbarunya bahwa pemilu berikutnya itu dipisahkan antara pemilu dan pilkada kan gitu kan, 2 tahun setengah. Berarti ke depan periode berikutnya siapapun itu yang duduk di Bawaslu, mereka akan full bekerja selama 1 periode 5 tahun. Maka tidak akan mengalami kekosongan tahapan seperti yang periode saat ini. Tapi kita perlu tahu juga yang sekarang ini ketika tidak ada tahapan atau istilahnya tahapan, itu baik KPU maupun Bawaslu sudah memiliki program yang tetap berjalan meskipun non tahapan. Apa itu? Salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, kalau di tahapannya kita kenal namanya pemutakhiran daftar pemilih saja, nggak ada berkelanjutannya, yang kemudian ditetapkan sebagai DPT. Nah, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini emang harus ya dilakukan, harus. Ini amanah yang sudah dituangkan di dalam ilmu dan itu menikmati. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sana ada kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Demikian juga kita sebagai Bawaslu, ketika KPU melaksanakan ini, maka secara otomatis fungsi pengawasan harus berjalan. Nah, baru-baru ini Bawaslu RI kan mengeluarkan surat edaran nomor 29 terkait dengan pengawasan terhadap, kita singkat aja lah, kalau
kalau bahasa kerennya PDPB. Ini hati-hati juga. PDPB. Saya salah sebut nanti. Iya, ada yang bilang PDP, PPDB gitu. PDPB ya guys, PDPB. Ya, PDPB. Saya juga awalnya harus akrab dulu nih dengan istilah singkatan itu kan. Karena asing ya Bu ya, baru ya. Pemilu ini ya Bu ya. Ya enggak juga, cuman sebelumnya ada ya Bu. Kita kan biasanya akrab dengan DPT Oh, aja, DPTB, iya. DPT gitu kan. Nah, ini kan PDPB. Nah, kemudian kembali lagi Bawaslu RI sudah menginstruksikan mengeluarkan surat edaran, maka ada hal-hal atau poin-poin penting yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu. Mungkin sedikit Bu terkait PDPB. PDPB ini kan baru. Jadi mekanismenya ini seperti apa Bu? Apa yang dilakukan KPU dan terutama kita sebagai Bawaslu ini? Dalam hal apa kita mengawasinya? Ya. Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pemutakhiran daftar pemilih sebelumnya. Hanya saja memang ini peruntukannya kan pada pemilu ke depan. Artinya KPU menyusun ini per semester. Iya, untuk di tingkat kabupaten kota itu mereka 3 bulan sekali itu harus menyampaikan data-data tersebut. Mereka kemudian disampaikan ke provinsi. Nah, untuk di provinsi sendiri 6 bulan sekali. Jadi 1 semester 6 bulan. Kurang lebih berarti ada 5 semester ke depan menuju tahapan pemilu berikutnya. Ya kan? Kalau kuliahnya udah selesai. Tapi itu based on data PDPB itu dari mana sih Bu? Yang kemudian dilakukan pemutahiran? Dari Mendagri. Ya, turunan dari Mendagri, kemudian kan diturunin ke daerah. Nanti KPU berkoordinasi dengan dinas terkait, yaitu di Dukcapil. Nah, ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, tentu KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Bawaslu menjalankan peran fungsi pengawasannya terhadap KPU, begitu. Nah, kemudian data yang diturunkan ini disinkronisasikan oleh KPU, dilihat kembali karena memang kita tahu ya data penduduk ini kan dinamis sekali. Bahkan satu hari itu bisa mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang meninggal, kemudian ada yang bertambah usia, ada yang pensiun dari sebagai TNI Polri kan begitu. Nah, maka inilah yang terus diupgrade dimutakhirkan oleh KPU sampai 1 semester ini nanti akan direkap. Tentu dalam melakukan pemutakhiran ini mereka tidak hanya berkoordinasi dengan Dukcapil, tapi beberapa instansi yang juga memiliki data yang mempengaruhi data pemilih kita, katakanlah seperti Kemenkumham, di sini kan data orang asing, kemudian untuk mendapatkan data yang meninggal tidak untuk kemungkinan harus berkoordinasi dengan rumah sakit. Nah, lalu Bawaslu di mana? Ya, peran Bawaslu di mana? Ya kan, peran Bawaslu di mana? Bawaslu pertama melakukan perannya sebagai upaya pencegahan. Pencegahan terjadinya potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat mutakhir ini. Misal dalam melakukan pencegahan kita memberikan imbauan terlebih dahulu, terutama terhadap KPU-nya agar bekerja sesuai dengan tata cara prosedur mekanisme. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi, koordinasi dengan instansi terkait, ya. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Nah, ini yang sudah kita sudah dilakukan ya Bu? Sudah dilakukan dan dalam proses sedang dilakukan karena melibatkan instansi-instansi lain ini kan butuh waktu yang tepat ketika kita ingin berkoordinasi kesesuaian dari instansi dan juga dari Bawaslu-nya. Kemudian yang berikutnya juga kita membuat posko aduan masyarakat. Oh, berarti setiap Bawaslu ada nih Bu ya? Setiap Bawaslu ada, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi masyarakat nih bisa datang ke posko-posko gitu? Iya. Jadi, tapi gimana mengetahui kalau seandainya kitanya belum masuk ke daftar? Bagaimana masyarakat menyampaikan apa yang perlu disampaikan ke posko misalnya begitu? Iya, ada beberapa cara. Tapi sebelum ke situ kita perlu sampaikan kepada masyarakat juga bahwa poskonya itu ada 2, posko berupa offline maupun online. Ini kan, jadi diberikan informasi di media sosial dan offline-nya itu di setiap kantor Bawaslu dipasang
spanduk lah ya, Spanduk gitu ya. untuk menyatakan bahwa di sini ada posko. Tadi yang ditanya bagus, terus kalau misalnya masyarakat merasa dia sudah memenuhi syarat untuk memilih gitu, tapi namanya nggak muncul, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Boleh datang ke posko. Kalau misalnya ingin tahu apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum, itu bisa melalui link yang ada di KPU. Mereka sudah menyiapkan cek DPT online, ya kan? Oke. Tapi memang sejauh ini, kita nih sponsor. nggak ada sisinya, bridging itu. Ada sisi kok ada sedikit. Oke, lanjut ya. Lanjut. Berbicara PDPB nanti kan ujungnya adalah untuk kemudian disiapkan menjadi katakanlah DPT ya, begitu, merupakan DPT. Berbicara soal DPT ini kan bukan sesuatu yang sederhana, bukan yang baru dan bukan sesuatu yang sederhana. Kemudian sejauh ini lah Bu, yang kemudian Bawaslu lihat data-data yang kemudian based on tadi katanya dari Kemendagri itu apa kendalanya Bu? Apakah mungkin masih ada yang ada data ganda misalnya seperti itu? Ya, kita kategorikan dulu pemilih ini sebenarnya kalau mau disederhanakan lagi hanya terbagi dua saja, pemilih AMS dan TMS, yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu sudah aman, namanya sudah muncul, datanya sudah ada. Itu hanya saja untuk saat ini yang belum bisa dilihat dan dicek itu dia nanti letaknya di TPS mana, kan? Kalau dalam pemutakhiran DPT itu sudah langsung muncul kita di TPS mana. Kalau untuk program PDPB ini KPU tidak sampai pada pemetaan TPS. Nah, yang jadi kendala jadi persoalan yang TMS atau BMS lah gitu kan. TMS ini tidak memenuhi syarat. Nah, sementara dia merasa dia memenuhi syarat, tapi tercatat dia tidak memenuhi syarat, ya kan? Apa yang jadi kendala? Katakan misalnya dia sudah menikah, gitu, dia sudah menikah, tapi umurnya belum sampai 17 tahun. Nah, ketika dalam melakukan pemutakhiran, dia tidak mampu menunjukkan surat nikahnya, atau istilahnya dokumen otentiknya, maka KPU dalam melakukan proses ini kan berbasis de jure. Hukum, bukan de facto. Kalau secara hukum dia memiliki dokumen otentik, diakui. Tapi kalau dia tidak memiliki dokumen otentik, meskipun ya kan secara de facto kita tahu bahwa memang dia sudah menikah, ya kan, hanya saja umurnya belum 17 tahun, yang sebenarnya sudah bisa menggunakan hak pilihnya, karena dalam bahasa undang-undang itu pemilih yang sudah berumur 17 tahun dan atau sudah pernah menikah, kan begitu kan? Nah, kalau misalnya tidak punya dokumen tadi, hanya de facto saja kita mengatakan bahwa dia memang sudah menikah, maka ya nggak bisa dicatat sebagai pemilih yang memenuhi syarat. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemilih? Dan ini juga perlu peran dari masyarakat, kerjasamanya dalam menjaga hak pilihnya itu ya lengkapi kalau misalnya ada dokumen yang belum lengkap. Kemudian kendala lainnya yang muncul nih waktu DPT kemarin lah, ini akan muncul lagi pada PDPB ini. Apa itu? Pemilih yang sudah meninggal. Nah, ini kebalikannya, mereka TMS, ya kan? Kalau tadi kan yang sebaliknya nih, mereka yang TMS yang sudah meninggal, kita akui, kita bahkan mungkin melihat, menyaksikan secara de facto-nya, berarti dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi namanya masih muncul. Iya, betul. Di data Mendagri, data KPU. Apa yang menyebabkan namanya muncul? Ternyata yang bersangkutan benar dia sudah meninggal tapi belum mengurus surat kematiannya. Jadi dokumen otentik orang yang sudah meninggal ya akte kematian. Bukti otentik orang yang sudah menikah ya di KTP-nya tertera sudah menikah atau punya surat nikah, begitu. Nah, kalau dia sudah meninggal, keluarganya memiliki peran penting. Nah, ini kesadaran masyarakat dalam hal ini juga perlu ditingkatkan bahwa memang sebaiknya ketika ada keluarga yang meninggal itu secepatnya mengurus akte kematian supaya dalam melakukan mutakhir KPU bisa
mencoret nama tersebut dan menjadikannya sebagai TMS dengan kategori pemilik meninggal dunia. Mungkin ini Bu, kita juga pernah menemukan di salah satu permen kota yang seperti Bu bilang, keluarganya tidak mengurus surat kematiannya Bu, karena mereka tidak mau, karena mereka tidak akan dapat bantuan lagi ketika tidak mengurusnya. Itu mungkin kita harus mengedukasi masyarakat ya Bu ya. Iya. Hal ini. Tapi gitu. kan ini kalau dari kacamata Bawaslu tidak bisa membiarkan hal ini. Benar. Jadi inilah pentingnya kehadiran Bawaslu dalam hal pengawasan pemutakhiran daftar pemilih ini. Kenapa coba? Ketika KPU tidak bisa mencoret, sementara dalam data hasil pengawasan kita menemukan bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilik secara de facto-nya, maka orang tersebut akan masuk datanya di kita menjadi catatan pengawasan kita yang kemudian ini dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa nama yang bersangkutan ini nanti tidak diberikan surat suara pada saat pemilihan ataupun pemilu. Nah, kalau dari KPU tentu masih tetap menyediakan surat suaranya karena namanya masih tercantum sebagai pemilih memenuhi syarat. Tapi kita sebagai Bawaslu memastikan surat suaranya tidak didistribusikan kepada keluarganya, karena kita tahu yang bersangkutan sudah meninggal dunia secara de facto-nya. Nah, itu fungsinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan suara. Nah, dari sekarang makanya pentingnya PDPB ini adalah untuk supaya meminimalisir terjadinya permasalahan, karena sering dipelesetkan DPT itu daftar pemilih daftar permasalahan tetap. Ya begitu kan? Iya benar. Nah, jadi ya wajar saja karena dia bersifat dinamis. Tapi dengan program PDPB yang dilakukan oleh KPU ini, kemudian dengan pengawasan yang kita lakukan, harapannya dapat meminimalisir itu ketika data ini siap digunakan pada pemilu berikutnya. Iya, itu juga Mas Pus. Edukasi ke masyarakat pada saat ini tidak mau ngurus, tapi pada saat mau coblos dia minta suaranya, hak suara yang digunakan kepada dia nggak pernah mengurus. Masyarakat memang harus berperan aktif juga. Benar. Ya, harapan kita seperti itu ya Bu ya. Sama-sama kita mengawasi. Karena kita punya rentang waktu yang agak lama, mungkin dari sekarang kita udah mulai berproses gitu ya Bu ya. Itu. Iya betul. Ada lagi Bos? Oke, Bu Mar, ini tentu PDPB ini kan banyak keterlibatan pihak yang harus concern terhadap PDPB ini kan, karena memang tadi yang disampaikan Bu Mar kan data kependudukan itu kan sangat dinamis, sangat berubah cepat sekali gitu kan. Nah, bagaimana strategi Bawaslu untuk kemudian melakukan pencegahan ataupun kemudian pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan ini? Gimana? Iya, kalau yang pertama tadi upaya pencegahan sudah disampaikan ya bahwa kita perlu wajib bahkan itu secara berjenjang provinsi, kabupaten, kota melayangkan surat pencegahan imbauan. Kemudian juga koordinasi kerjasama dengan beberapa instansi yang relevan dalam hal pengawasan pemutakhiran ini. Berikutnya dalam fungsi pengawasan ini ada dua yang menjadi concern kita, fokus pengawasan. Pertama itu secara administrasi. Kita bisa berkoordinasi dengan KPU, bahkan kalau perlu bersama-sama dengan KPU buka itu sidalingnya, sistem data pemilih yang mereka miliki secara digitalisasi, atau program bersama kita bisa melihat bagaimana KPU bekerja dan kita bisa lihat juga di situ data-data yang terupdate dari kabupaten kota, ya kan? Nah ini karena kita menghargai juga ada regulasi yang mengatur terkait dengan buy dan buy address, itu kan tidak semua pihak bisa membuka dan melihat. Nah dalam hal ini kan kewenangan penuh yang diberikan itu KPU. Nah bahkan Bawaslu sendiri juga itu terbatas, jadi tidak bisa melihat secara buy dan buy address. Pada saat pleno pun kita hanya diberi dalam bentuk rekapitulasi angka yang meninggal sekian, yang masuk sekian, begitu kan? Nah, tapi ini tidak menutup langkah kita dalam pengawasan. Maka tadi yang saya katakan kita salah satunya bisa tongkrongin itu sidalingnya KPU bareng dengan teman-teman KPU. Kita bisa minta mereka coba lihat di sini, coba lihat ini.
Karena nanti tidak untuk kemungkinan seiring berjalan Bawaslu juga ada mendapatkan data-data yang perlu dicek oleh KPU. Nah, untuk mengecek data ini kita serahkan datanya ke KPU. Ini kami mendapatkan data yang perlu dicek apakah mereka sudah masuk dalam sidali apa belum. Nah, itu tadi bisa ditongkrongin bersama atau diserahkan ke KPU, kemudian kita menunggu laporannya. Nah, kemudian strategi kedua itu diminta supaya melakukan uji petik. Oh, ada uji petik ya? Ada uji sampling ya? Sampling. Turun berarti? Turun. Oh. Faktual. Faktual ya? Memastikan bahwa memang data yang ini yang sudah masuk dalam sidali ini benar, ada orangnya dan memang memenuhi syarat. Nah, itu nanti kabupaten kota juga diminta untuk melakukan uji petik. Nah, seperti apa uji petiknya? Tidak jauh berbeda dengan pemutakhiran pada pemilu kemarin. Mereka dapat memprioritaskan wilayah-wilayah yang potensi kerawanannya mungkin lebih tinggi atau bagaimana. Nah, pemetaan kerawanan ini juga masih sedang kita sisir gitu, karena tentu setiap daerah yang ada di Kepri ini kan berbeda ya. Betul. Karena wilayah kepulauan. 7 kabupaten kota, tantangan di setiap kabupaten kota berbeda-beda, rawannya juga berbeda-beda. Begitu. Kalau dilihat pada data IKP, indeks kerawanan pemilu pada tahun pemilu kemarin itu yang paling tinggi itu di Tanjung Pinang, kan begitu. Tapi bukan pada aspek pemutakhiran data pemilihnya, kan begitu. Iya. Jadi kalau untuk aspek pemutakhiran data pemilih ini kemarin Kepri tidak ada yang rawan tinggi. Hanya mungkin kendala geografis saja, karena itu butuh menyeberang dari pulau ke pulau. Itu istimewanya di pulau Kepulauan gitu ya. Ya, itu ya istimewanya yang tidak ada di daerah daratan gitu. Oke, mungkin sedikit Bu, closing statementnya Bu terkait dengan PDPB ini Bu. Iya. Pertama perlu juga kami sampaikan ke masyarakat bahwa Bawaslu dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau itu insya Allah sudah siap melakukan fungsi pengawasannya, karena dari kemarin kita juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, itu sudah kita berikan pemahaman pembekalan baik dari RI maupun dari kita provinsi, meskipun lewat Zoom gitu kan. Efisiensi kan. Tapi ini sudah kita lakukan upaya itu, dan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan pencegahan. Kemudian berikutnya kita berharap dari masyarakat bagaimana sama-sama menyukseskan program non tahapan ini, yang intinya bahwa Bawaslu meskipun non tahapan itu tetap bekerja. Selain program PDPB tadi pun ada program lain, yaitu pengembangan pengawasan partisipatif. Mungkin di episode berikut bisa kita bahas lagi. Iya. Sekarang ya Bu ya. Iya. Dengan tema-tema yang menarik lainnya. Iya, menarik lainnya. Karena pengembangan pengawasan partisipatif ini tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan pemilu yang bahkan sudah terbukti dan teruji pada pemilu sebelumnya. Oke. Bentar ya. Sangat bagus ya Mas Gus ya. Iya, artinya Bang Pen, Bawaslu artinya ada kerjaan dong. Iya, benar. Nggak ada pemilu, kita tetap bekerja. Walaupun bisa efisiensi seperti ini, Zoom masih bisa ya. Kita gunakan teknologi lah sebagai sarana informasi kan. Oke, mungkin itu untuk hari ini itu aja Mas. Ya, oke sahabat Bawaslu, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Mariama, anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Ini sangat menarik tadi membahas soal terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya memang ada peran Bawaslu. Ini menjawab juga stigma masyarakat ya, di luar sana yang mengatakan bahwa Bawaslu itu tidak ada kerjanya gitu kan. Yeah. Maka ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Mar. Terbantahkan bahwa Bawaslu ada kerjanya. Iya. Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.